Saudara-saudari, jemaat yang kekasih dan dikasihinya, salam sehat sejahtera, tetap semangat, jaga stamina, lawan virus corona dengan hikmat dan taati protokol kesehatan yang telah ditentukan. Jangan sia-siakan hidupmu, terlebih jangan sia-siakan pengorbanannya yang mati di salib untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Ingat, engkau dan saya berharga di matanya. Sekali lagi, ingat, kau dan saya berharga di matanya. Kembali kita berjumpa di dalam ibadah perjamuan kudus online Gereja Pusat Pantekosta Indonesia Bandung. Seperti biasanya, perjamuan kudus dilayani oleh Gembala Sidang Pendeta Daniel Aziz. Oleh sebab itu, saudara-saudari jemaat, saya memberikan kesempatan sejenak untuk mempersiapkan diri berdoa. Mari berdoa. Bapa, biarkanlah kami selalu mengucap syukur karena kasih-Mu yang kekal tak berkesudahan, yang Kau wujudkan di dalam pengorbanan-Mu di kayu salib bagi kami orang berdosa. Kasih-Mu tidak dapat kami ukur dengan apapun juga. Oleh sebab itu ya Bapa, jadikanlah kami anak-anak-Mu teguh kepada kebenaran di dalam kasih-Mu. Dan biarkanlah melalui ini kami boleh berubah dari waktu ke waktu, hari ke hari, sehingga pada akhirnya kami boleh serupa dengan Engkau. Dan biarkanlah perubahan ini boleh membawa buah-buah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sehingga kami dapat membawa jiwa-jiwa untuk diselamatkan, di mana semua akan makin meninggikan Engkau dan kemuliaan-Mu makin ditinggikan. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu karena kami menyadari bahwa firman dapat menyalibkan kedagingan kami. Dan biarlah hidup kami dipimpin hanya oleh Roh. Karena firman tidak pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera dalam nama Yesus, sukacita, damai sejahtera menyertai saudara-saudara dimanapun saudara berada. Marilah kita belajar hari ini, saudara. Kita adalah orang yang bersyukur karena penebusan dosa kita oleh Yesus di kayu salib, maka kita percaya hidup kita harus berubah dan menjadi buah. Saudara-saudara, saya akan bacakan satu firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara-saudara, pada zaman Paulus, saudara-saudara, setiap ibadah dulu ada persembahan korban, saudara. Dari hewan yang tak bercacat, tak bercela, saudara-saudara, dipersembahkan, saudara. Tetapi hari ini, kita yang beriman, yang sudah ditebus segala dosa kita, bahkan kita hilang kemuliaan Allah, oleh karena kasih karunia Tuhan kita dibenarkan oleh Dia, maka kita adalah orang yang bahagia. Saudara, untuk itu marilah kita, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu
dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sebagai orang yang sudah ditebus dan ciptaan baru, kita harus berubah, saudara. Berubah dalam karakter kita, cara-cara hidup kita yang lama, yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita berubah supaya kita menjadi orang yang ciptaan baru dan kita adalah pewaris kerajaan Allah. Mari saudara, bagaimana kita bisa berubah? Kita harus, saudara-saudara dan saya, harus berpaut kepada firman Tuhan. Untuk itu, saudaraku yang berbahagia, kita tahu bahwa saudara, hidup kita sekarang harus berbeda. Kita tidak perlu mempersembahkan korban apa-apa, tetapi dengan hidup kita sendiri melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh yang sesuai dengan kehendak Allah. Tidak bisa saudara hidup lagi bagaimana kita sendiri, tetapi kita hidup harus mau dipimpin oleh Roh Tuhan agar hidup kita bisa berubah. Orang selalu menginginkan orang lain berubah, tetapi kita tidak berubah. Kita harus berubah, apalagi saudara dan saya sudah mengenal firman Tuhan dan kita yakini bahwa firman ini yang bisa mengubah karakter, kelakuan, dan mengajar kita supaya kita hidupnya layak kepada Tuhan. Saudara yang berbahagia, marilah saudara. Bagaimana orang bisa berubah? Yang pertama-tama kita harus yakin akan firman Allah sebagai kebenaran. Dicatat dalam 2 Timotius 3 ayat 16, firman Allah itu berguna untuk mengajar, mendidik, dan merubah kelakuan. Untuk itu saudara, firman Allah dan Injil Allah itu yang memberikan saudara keselamatan kepada kita. Terutama Injil adalah kekuatan Allah yang bisa mengubah hidup kita diselamatkan. Terutama buat orang Yahudi tetapi orang Yunani dan kita sekarang buat kita sendiri kita menerima keselamatan. Saudara, marilah saudaraku yang berbahagia saudara. Yang kedua, bagaimana orang itu bisa berubah? Harus melakukan apa yang difirmankan Kristus dan jadikanlah Kristus adalah kepala di atas hidup kita. Dia yang memimpin hidup kita supaya kita bisa berubah. Saudara, kalau kita melihat dalam Yohanes 15 ayat 4, akulah pokok anggur yang benar, yaitu Yesus sendiri. Tidak mungkin ranting-ranting itu bisa berbuah kalau tidak melekat kepada pokok anggur. Demikian juga kita, kalau kita tidak melekat kepada firman Tuhan, maka kita tidak mungkin berubah hidupnya dan tidak akan berbuah. Untuk itu marilah kita lihat saudara-saudara yang berbahagia. Contoh pohon korma saja saudara. Kalau saudara sering ke Timur Tengah, lihat Israel, di Mesir, bagaimana pohon korma itu cara nanamnya. Pohon korma itu sudah ditanam di tanah yang tandus, dataran yang begitu panas. Tetapi pohon korma ini tetap bisa berbuah, saudara. Biji korma itu ditanam sedalam-dalamnya dan di atasnya ditaruh batu-batuan supaya tidak tertiup badai angin di daerah Gurun Sahara itu, saudara. Untuk itu kita belajar, kalau saudara hidupnya mau berhasil, belajarlah kepada pohon korma. Kita harus tahan menderita. Kita harus tahan tabah menghadapi tantangan. Pohon korma itu dapat air paling 6 bulan sekali. Pohon korma itu merambatnya tuh ke dalam sekali akar-akarnya. Makanya kalau pohon korma itu saudara pikir saudara pohon korma itu tinggi, tidak. Pohon korma ini tidak tinggi, biasa saja, tetapi begitu dia berbuah, buahnya manis sekali. Saudara yang berbahagia, itulah pohon korma. Demikian hidup kita.
Kalau hidup kita mau berhasil, kita harus tahan banting, tahan tantangan, siap menderita, dan belajar erat kepada firman Tuhan. Itulah hidup manusia yang berhasil. Kadang-kadang manusia maunya orang lain berubah, kita tidak berubah. Kalau orang lain berubah, kita dulu harus berubah. Baik karakter kita, sifat-sifat kita, dalam pergaulan apapun, kita harus berubah. Ada pepatah firman Tuhan katakan, selumbar di mata orang kelihatan, tetapi balok di mata sendiri tidak kelihatan. Kalau kesalahan yang kecil apapun dari orang lain kelihatan, tetapi kesalahan besar yang kita lakukan tidak kelihatan. Nah, inilah yang sering-sering jadi saudara tidak diberkati. Mari saudara, mari hidup mulai berubah. Sebab kita adalah orang yang saat ini menjadi ciptaan baru yang sudah dipimpin Roh Kudus. Kita harus memiliki kedisiplinan dalam segala hal supaya saudara dan saya berhasil. Kalau dunia saat ini di mana-mana sedang tren new normal. Kalau kita sudah dilahirkan baru, sudah menjadi ciptaan baru, kita harus lebih baik, harus jadi berkat buat orang lain. Hidup ini, ingat saudaraku, hidup ini sementara, hidup ini dibatasi oleh waktu. Maka pakailah kalau hidup saudara saat ini masih ada waktu, lakukan semua dengan baik. Saudara adalah orang yang paling bahagia. Dan saya pun demikian. Kita dulu buta akan keselamatan. Kita tidak bisa melalui apapun kita diselamatkan. Tetapi puji Tuhan, melalui Yesus Kristus, dengan iman percaya kepada Dia, kita dibenarkan, bahkan kita diselamatkan. Bahkan kita menjadi pewaris kerajaan Allah. Ya. Dulu kita buta, saudara. Tidak tahu cara keselamatan udah dapetin dari mana, saudara. Tapi hari ini, mari kita. Sebelum kami lanjutkan, saudara. Ayat-ayat lain, saya mau angkat satu pujian. Anugerah Allah. Anugerah Allah sangat besar, yang telah selamatkan diriku. Dulu aku sesat, lalu ku didapat buta, sekarang melihat. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was blind, but now I see. Kita adalah orang yang bahagia karena Tuhan. Sekarang kita melihat, dulu kita tidak tahu keselamatan. Sekarang saya percaya. Kalau saudara imannya yakin dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka Dia yang menyelamatkan kita. Oleh karena kita dibenarkan, kita sudah diampuni segala dosa, bahkan kita dilepaskan dari kutuk-kutuk dosa di kayu salib oleh Yesus sendiri yang menanggung. Yang ketiga, tadi saya sudah beritakan, kalau kita mau berubah,
Jangan orang lain dulu yang suruh dia berubah, tapi kita dulu berubah supaya kita pun berbuah. Kalau manusia sudah berubah karakternya, adat istiadatnya, kelicikannya, kesombongannya, maka saya percaya saudara akan berhasil. Belajarlah apa yang dituntut oleh Tuhan. Manusia tidak lain rendah hati. Itu yang dituntut Tuhan. Yaitu orang rendah hati. Contohnya Yesus. Datanglah kepadaku, hei kamu yang berbeban berat, aku ini lemah lembut dan rendah hati. Belajar saudara, dia yang dari surga turun ke dunia hanya untuk menyelamatkan kita. Itulah satu pengorbanan dan kerendahan hati. Makanya kita kalau mau kita berhasil dan berbuah, kita harus berubah saudara. Perubahan itu perlu pengorbanan saudara. Pengorbanan itu perlu kesabaran. Pengorbanan itu perlu, kalau perlu menderita. Kita harus tabah menghadapi tantangan dalam hidup zaman sekarang ini, saudara. Tapi kita jangan mempunyai sifat orang-orang dunia. Kita harus meneladani teladan kepada Kristus. Apa yang terdapat dalam Filipi pasal 1 ayat 27. Kita iman, kita harus berdiri teguh sekalipun banyak tantangan, rintangan. Kita harus jangan mau digeser oleh apapun keadaan kita. Tetap kita berharap mengandalkan Tuhan. Baru kita bisa berbuah atau kita bisa berhasil. Orang yang tekun, orang yang sabar itu bisa berhasil. Saya lihat orang-orang berhasil. Apakah dulunya juga dia orang kaya? Tidak. Orang kecil, orang yang mau berjuang. Dan sungguh-sungguh dia adalah orang yang tekun. Tetapi pada masa tua pun mereka berhasil. Demikian kita. Saya yakin kalau pengharapan kita kepada Tuhan dan kita mau belajar sungguh-sungguh kepada firman-Nya, saudara juga di masa tua pun mereka masih berhasil dan bisa menikmati hidup yang tenang. Yang kelima, paling penting hidup ini adalah mau dipimpin Roh Kudus, tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Sebab orang yang dipimpin Roh Kudus, dia akan memperoleh hidup yang kekal kalau dia sungguh-sungguh benar melayani Tuhan. Kalau orang hidup dalam kedagingan itu menuju kebinasaan, saudara. Lihat orang pengen cepat kaya, pengen cepat luar biasa. Banyak uang di tangan kanan, banyak dolar di tangan kiri, banyak euro. Tetapi buat apa kalau kita mati, saudaraku? Kita tidak bisa bernafas, buat apa? Semuanya kesia-siaan, saudara. Pengkhotbah menulis, kalau orang yang hidup punya pengharapan, orang yang hidup punya pengharapan. Lebih baik anjing yang hidup daripada singa yang mati. Ini berbicara, saudara. Sekecil apapun kalau kita hidup itu punya pengharapan. Tetapi orang yang berwibawa, orang yang luar biasa, menjadi petinggi yang luar biasa. Tetapi kalau mereka mati sudah dilupakan orang, saudara. Tapi kalau saudara orang yang sederhana, tapi hidupnya benar, baik benar di mata Tuhan, baik benar di mata manusia, maka saudara sampai akhir hidupnya pun namanya baik di mata masyarakat. Makanya kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang berhasil itu bukan karena hartanya banyak, kedudukannya tinggi, bukan. Orang yang berhasil itu hidupnya damai, selalu bersyukur, penuh sukacita, banyak membantu orang-orang kecil daripada mementingkan dirinya sendiri. Itu orang berhasil.
Orang berhasil itu hidupnya punya sukacita, bisa ada penguasaan diri, selalu bersyukur, apapun yang dia terima, selalu bersyukur, saudara. Itu orang yang berhasil. Bukan karena harta benda banyak. Orang yang berhasil itu, saudara, orang yang bisa bergaul, baik di kalangan bawah, menengah, dan tinggi dia bergaul, dan namanya sampai akhir hayat. Bukan hanya di batu nisan, tetapi namanya tercatat di surga yang abadi. Itu orang berhasil. Yang keenam, bagaimana kita bisa berbuah kalau kita masih ada kepahitan tidak dibuang. Kalau ada dendam tidak dibuang. Kalau ada ketawaran hati tidak dibuang. Maka hidupnya tidak akan berhasil. Orang yang berhasil itu bisa terima apa adanya. Tidak dibandingkan dengan orang-orang lain. Ya bersyukur aja, hari ini saya begini ya terima kasih. Kalau saudara dan saya bisa hari lepas hari, melewati hari lepas hari, itu kemurahan Tuhan. Bukan saudara yang hebat. Kalau sampai hari ini saya sehat, sampai hari ini saya bisa melihat, sampai hari ini saya bisa membagi-bagikan berkat. Berkat itu bukan cuma dari kekayaan, tapi berkat itu membuat orang bisa bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Itu lebih berarti. Maka beribu-ribu malaikat bersorak-sorai. Kapan lagi, saudara? Waktu ini begitu cepat. Ingat, waktu ini seperti uap. Ingat, waktu ini seperti rumput. Rumput itu kalau pagi-pagi begitu segar dan berbunga. Tetapi setelah terik matahari menimpa rumput itu menjadi layu. Jadi kalau kita, selagi kita masih muda, ketika masih sehat, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita sudah sakit ingin melayani Tuhan. Mari saudara, kesempatan hidup ini hanya satu kali. Ya, kesempatan hanya satu kali. Jadi kalau hari ini saudara yang disebut berhasil, orang lihat punya sukacita, damai, belajar terima apa yang ada. Apa yang Paulus ajarkan kepada anak angkatnya dalam 1 Timotius 6 ayat 7 dan 8. Di dalam ayatnya yang ke-7, sebab kita tidak membawa sesuatu ke dalam dunia, dan kita pun tidak bisa membawa apa-apa keluar. Ayat 8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah, saudara. Itu firman yang dikirimkan kepada Timotius. Kita datang ke dunia tidak bisa membawa apa-apa, dan pulang pun kita tidak bisa membawa apa-apa. Sama ketika Ayub 1 ayat 21. Aku datang telanjang dan pulang pun aku telanjang. Ingat saudara, saya belum pernah lihat orang yang hebat, yang berhasil, yang kaya sekali. Kalau dia masukin peti, taruh berlian, taruh dolar, taruh apa, belum pernah saudara. Saya melayani banyak orang yang meninggal. Sekalipun itu orang yang dekat, yang luar, belum pernah di dalam peti jenazahnya itu ada dolar, ada emas berlian, belum pernah saudara. Makanya kita, selagi kita hidup kuat, jalani hidup ini, taburlah apa yang baik. Bahkan Paulus mengajarkan kepada jemaat Galatia dalam Galatia 6 ayat 9. Jangan jemu berbuat baik, maka kamu akan menuai baik. Kita jangan jemu menabur apa yang baik. Ada saatnya saudara dan saya tidak lagi bisa menabur. Justru lagi sehat, lagi kuat, lagi kita bisa membagikan berkat-berkat kepada orang-orang kecil. Ayo kita tabur. Mari saudara, ini saatnya. Zaman kesulitan, zaman COVID-19, ini saatnya kita untuk menolong orang-orang yang susah. Banyak orang-orang tidak makan. Bahkan saya membaca di dalam YouTube ada orang sampai makan lumpur, saudara, di Haiti, saudara. Maka kita mari, kalau hari ini sehat, hari ini kita bisa melihat, hari ini bisa bergerak, itu satu kemurahan Tuhan. Ini saatnya, saudara.
Baik, saudara. Saya harapkan bagi saudara pernah Yesus berbicara dengan orang kaya. Satu ayat firman Tuhan dalam Injil Lukas 12 ayat 15. Waspada dan berjaga-jagalah. Sebab hidupmu bukan karena kekayaanmu, tapi hidupmu karena kasih karunia Tuhan. Itulah bahwa hidup ini kasih karunia Tuhan, bukan karena harta kita. Semua ditinggalkan, saudara. Maka ya, tetap semangat, hidup disiplin sebagai manusia yang baru. Saudara mau umur panjang, hidup disiplin. Kita harus melakukan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Sebab kita harus menjadi contoh yang baik sebagai umat Kristiani. Kita harus menjadi teladan di zaman-zaman kesusahan ini. Marilah saudara, menyadari bahwa hidup kita begitu cepat di dunia ini. Makanya kita harus belajar pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi ini, saudara. Perkara-perkara surgawi. Saya percaya saudara akan menjadi saksi Tuhan. Kita harus berbuah. Kita harus berhasil. Untuk itu dan kita menyadari oleh karena Tuhan kita ditebus dosa kita. Oleh karena Tuhan kita dilepaskan dari kutuk-kutuk dosa. Untuk itu dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, kita layani Tuhan. Baik saudara, saya mengangkat pujian sebelum kita menerima perjamuan kudus. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya, sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, oh, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Dia yang layak dipuji selama kita hidup sampai kita naik ke surga. Saudara-saudara, kita harus sangat ingat pengorbanan Yesus yang kayu salib. Tubuhnya, darahnya tercurah untuk kita. Bahkan segala kutuk dosa
kita diangkat oleh Tuhan di kayu salib. Saudara-saudara, kita harus ingat semuanya karena pengorbanan Yesus sampai kita ada hari ini. Dalam Injil Matius pasal 26, mengadakan perjamuan malam, Yesus mengambil roti, lalu memecah-mecahkannya. Dan dia berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Setelah itu Yesus mengambil cawan dan dia berkata, inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara-saudara, inilah roti. Apakah saudara percaya ini tubuh Kristus? Pecah-pecahkan, lalu kita makan di dalam nama Yesus. Setelah itu Yesus mengambil cawan. Apakah saudara percaya anggur ini adalah sebagai darah Kristus yang mengampuni dosa saudara dan saya? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saudara-saudara, demikianlah ibadah kita. Semoga menjadi berkat buat saudara-saudara. Semoga kita juga menjadi berkat bukan orang-orang yang saat ini sedang menderita, sedang kesesakan. Dengan firman ini saya percaya saudara dikuatkan. Maka marilah saudara. Sampai di sini firman Tuhan. Kita tengadakan tangan kita. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus yang menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Haleluya.